Guys, Donald Trump baru-baru ini tuh lagi nawarin bagi-bagi duit gratis ke warga AS. Namanya tarif dividen. Nah, janjinya minimal per orang itu 2.000 US dollar. Nah, lu bayangin sendiri deh, lu, keluarga lu kayak dapat duit tunai langsung atau BLT. BLT itu berarti bantuan langsung tunai lah ya. Nah, ini kalau menurut gua tuh kayak pertanyaan besar banget. Sebenarnya, apakah ini tuh bahan bakar terakhir yang bakal bikin kripto dan saham to the moon? Atau jangan-jangan ini cuma bom waktu aja yang sebenarnya sebentar lagi itu ya udah bubble dan bikin pasar tuh anjlok lagi. Nah, di video ini gue bakal bedah habis rencana gila Trump ini. Kita lihat dari 3 sisi berbeda ya guys, sisi optimis, realistis, dan juga sisi gelapnya. Nah, buat lo yang hold crypto atau saham, mungkin ini wajib lo tonton sampai habis. Nah, pertama kita lihat dulu sisi manisnya nih ya. Nah, gimana ceritanya duit 2.000 US dollar itu bisa bikin kripto kita naik? Nah, analoginya gini. Bayangin, ini tuh kayak stimulus COVID-19 2020 kemarin ya. Waktu itu kan pemerintah AS bagi-bagi cek. Terus, apa yang terjadi? Pasar saham dan juga pasar kripto banyak yang to the moon karena orang-orang tuh dapat duit tunai langsung dan sebagiannya diinvestasikan ke aset-aset beresiko tinggi yang berpotensi kasih profit gede ya kayak kripto ya. Nah, skala tarif dividen Trump ini sebenarnya jauh lebih gede dibandingkan tahun 2020. Analis itu ngitung ini bisa nyuntik sekitar 440 miliar US dollar ke ekonomi AS. Itu sebenarnya duit yang sangat-sangat gede ya. Nah, generasinya gini guys. Ada duit seger nih yang bisa masuk ke Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya. Ini bisa jadi alasan utama para bulls atau moon boys ini jadi sangat-sangat bersemangat. Tapi kalau menurut gua ya kita jangan senang dulu lah ya. Kita harus lihat realitanya. Nah, poin kedua, ini tuh yang bikin para bears jadi pesimis. Masalahnya dimulai dari sumber dananya sendiri. Trump bilang duitnya itu dari tarif import. Tapi kebijakan tarif Trump ini lagi-lagi digugat dan divonis di Mahkamah Agung AS. Dan ini tuh menurut gue krusial banget. Karena kenapa? Polymarket itu sebenarnya ngasih peluang Trump menang di kasus ini tuh kurang dari 25% guys. Nah, lu bayangin sendiri lah ya, kalau tarifnya itu dibatalin, ya dividennya kan sebenarnya hilang ya, nggak jadi, batal. Nah, rencana bagus ini tuh kayak ya udahlah, cuma di atas kertas aja. Belum lagi Menteri Keuangannya sendiri itu bilang bentuknya mungkin bukan cek, tapi lebih ke pemotongan pajak. Jadi warga AS bayar pajak itu lebih sedikit. Nah, dampak psikologi dapat duit gratisnya itu ya bakal berbeda-beda lah ya. Suntikan likuiditas langsungnya jadi jauh lebih kecil. Oke, anggap aja semuanya lancar dan Trump menang soal ini dan duitnya itu beredar. Apakah kita bisa tenang? Kalau menurut gua sebenarnya enggak. Kenapa? Justru disinilah sebenarnya bahaya terbesarnya. Karena kita perlu tahu poin ketiga, yaitu bom waktu inflasi. Ekonom pada ngomong kalau tarif itu sebenarnya adalah pajak terselubung yang akhirnya dibayar konsumen AS juga. Nah, harga barang import kan jadi jauh lebih mahal ya guys. Nah, sekarang ya nambah lagi dengan bagi-bagi duit ratusan miliar. Ini kalau menurut gua kayak resep sempurna aja ya buat nyulut inflasi. Kalau inflasi naik kan apa yang akan dilakukan The Fed? Mereka bakal naikin suku bunga lagi. Dan kita semua tahu lah ya, kenaikan suku bunga itu adalah musuh bebuyutan buat aset beresiko tinggi kayak kripto dan saham teknologi. Nah, bull market mungkin aja bisa berakhir seketika karena hal ini. Jadi, sebagai trader dan investor, sebenarnya kita harus ngapain? Kita harus apa? Yang pertama ya jangan ngerasa gerusuk. Jangan cuma denger headline Trump bagi-bagi duit, terus kita semua langsung all in. Nah, menurut gua gini cara bacanya. Pertama, yang perlu kita lakuin adalah pantauin aja dulu berita soal putusan Mahkamah Agung. Ini menjadi kunci utama dulu ya guys. Terus yang kedua,
tunggu detailnya beneran duit tunai atau potong pajak doang. Terus yang ketiga, tetaplah waspada sama data inflasi dan pernyataan The Fed. Itu kayak jadi pedoman yang lebih penting daripada janji politik ya menurut gua. Jadi kesimpulannya, sebenarnya tarif Trump ini kalau kita lihat dari sisi bullishnya, likuiditas mungkin nanti akan masuk besar banget ya. Sentimen ya menjadi positif. Nah, ini bisa jadi katalis. Kalau dari sisi bearnya, ini penuh ketidakpastian hukum, bisa picu inflasi, dan bentuknya sebenarnya belum jelas. Intinya, ini kayak bukan alasan buat kita untuk FOMO, tapi alasan buat makin rajin untuk baca berita dan analisis fundamental. Nah, gue sendiri penasaran sih guys, kalau menurut lo, rencana Trump ini sebenarnya bakal beneran kejadian atau enggak? Dan kalau iya, apa yang akan dilakukan sama warga AS untuk pakai duit dividen itu? Kalau gue sih ya buat beli kopi aja lah ya. Lumayan sih sebenarnya ya, 2000 US dollar tuh kayak mungkin 30 jutaan something lah ya. Itu bisa kita buat beliin, buat DP motor. Buat beli motor cash. Ya mungkin kalau wise-nya atau bijaknya bisa buat dibeliin Bitcoin all in, Ethereum all in, ya atau mungkin ditabung aja cash mungkin. Kalau lu rasa analisis gue ini bermanfaat dan bantu lu semua, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar lo nggak ketinggalan sama analisis terus selanjutnya. Nah, video selanjutnya gue mungkin bakal bahas soal crypto under $1 yang potensialnya mungkin akan pump di era Trump. Jadi jangan sampai ketinggalan. Gue Fahmi Muhammad, terima kasih sudah nonton. Peace out.